Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karangan Syed Hasan bin Muhammad Al-Kab. Kita masih di pembahasan terkait tentang bab haid dan sudah kemarin dibahas tentang nifas. Sekarang kita masuk di ila qaulihi kaifiyatu hisabid damil mutaqatta. Cara menghitung darah yang terputus-putus. Darah haid itu paling kurangnya 24 jam terbentang selama 15 hari. Itu yang perlu diketahui. Dan keluarnya darah itu memang tidak full langsung 24 jam. Ada berhenti-hentinya. Nah, ini ada sekarang masalah perempuan. Misalnya dia keluar darah di hari pertama. Di hari pertama misalnya keluar darah. Di hari kedua, hari ketiga nggak keluar darah. Di hari keempat keluar darah. Hari kelima keluar darah. Hari keenam keluar darah. Hari ketujuh nggak keluar darah. 8 nggak keluar. 9 baru keluar lagi. Nah, itu kan artinya terputus-putus. Gimana cara menghitungnya itu? Nah, ini yang ingin dijelaskan. اختلف العلماء في كيفية حساب دم الحيض الذي يتخلله نقاء على قولين. Ulama terjadi perbedaan pendapat dengan cara menghitung darah haid yang diselingi atau yang dijeda dengan suci, seperti gambaran tadi yang sudah kita sebutkan. Mereka terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, qaulus sahbi, yang disebutkan dengan pendapat qaulus sahbi namanya. Apa itu pendapat qaulus sahbi? Pendapat qaulus sahbi wahya ayyuj'alan naqa'ul mutakhallilu bainad dima' fi muddati 15 yawman haidhan. Fayansahibul hukmu bil haidi 'ala an-naqa'i muddata 15 yawman wa hadzal qawlu huwal mu'tamad. Qaulus sahbi artinya pendapat yang mengatakan bahwa suci, bahwa dijadikan suci di antara darah itu. Kan tadi kan ada kan sudah dicontohkan darah keluar kemudian suci, darah keluar kemudian suci, darah keluar. Nah, suci di antara darah keluar itu selama masih dalam kurun 15 hari, maka itu semua dihitung haid beserta dengan sucinya. Masih dianggap itu haid. Kalau itu masih terbentang dalam kurun 15 hari. Nah, itu. Nanti akan dijelaskan di bawahnya. Itu kalau qaulus sahbi. Bayanu kaifiyati hisabid damil mutaqatti bi tariqati sahbi. Itu ada tabelnya. Fanahsubu sa'atid dami khalala 15 yawman fa in balagat 24 sa'atan fahuwa haidun. Wa idza lam tablugh 24 sa'atan fahuwa damu istihadah, damu fasad, fayattadihu min al-jadwal adadus sa'atil lati ra'at biha dam 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 yusawi sama dengan 29 jam. Fahadha damu haid wa kadzalika fatratun naqa. Fa idza sallat fatasih salatuha fiha wa la yajibu qada'uha. Wa idza shamat ramadhana falyasihu shaumuha wa yajibu 'alaiha qada'uha. Nah, itu tadi qaulus sahbi ya. Sekarang di sini ada tabel. Perhatikan tabel ini, cara menghitung darah yang terputus-putus dengan qaulus sahbi. Di hari pertama, dia keluar darah perempuan ini, hitunglah tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram di hari pertama itu, dia keluar darah 6 jam. Di hari kedua dan di hari ketiga, nggak ada keluar darah, suci. Nggak ada keluar darah. Hari keempat, keluar darah 8 jam. Hari kelima sampai ke 9, nggak ada keluar darah. Hari ke-10 keluar darah berapa? 7 jam. 11 sampai 14 suci. 15 keluar darah selama 8 jam.
maka dihitung itu semuanya, jam-jamnya keluar darah itu selama kurun 15 hari itu dihitung. Jika sampai dengan 24 jam sesuai dengan syarat haid, yaitu 24 jam minimalnya, maka itu dihitung sebagai haid. Tapi apabila tidak sampai dengan 24 jam, maka itu disebut dengan darah istihadah atau darah fasad. Begitu. Misalnya kurang dari 24 jam. Hari pertama keluar 1 jam. Hari kedua, ketiga suci. Hari keempat 1 jam. Dikumpulkan berarti sudah 2 jam. 5 ke 9 suci. Ke 10 misalnya 1 jam lagi keluar darah. 3 jam baru. 11, 14 suci. 15 keluar darah 2 jam. Baru 5 jam misalnya. Maka itu bukan dihitung darah haid karena kurang dari 24 jam. Begitu maksudnya. Kemudian jumlah jam yang dia melihat darah disesuai dengan tabel di atas. 6 tambah 8, ya kan? Ini kan 6 tambah 8 tambah kemudian lagi 7 tambah kemudian dengan 8 sama dengan 29 jam. Maka ini sudah lewat dari 24 jam, batas minimal, maka yang itu disebut dengan haid. Begitu juga dengan masa sucinya dianggap haid. Ketentuannya, konsekuensinya, fa idza salat fala tasihhu salatuha fiha wa la yajibu qada'uha. Kalau dia salat di waktu dia suci itu, diselingi tadi waktu dia suci di antara keluar darah itu, dia salat di situ, pertama tidak sah salatnya, tapi tidak berdosa karena dia mengira nggak tahu kan, dan tidak wajib mengqada'nya di situ. Kemudian ketentuan yang kedua, apabila dia berpuasa, maka tidak sah puasanya dan wajib diqadha. Iya betul, karena memang kalau puasa kan diqadha, kalau salat enggak. Jelas sudah ya. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat kedua. Tadi qaulul sahbi, sekarang qaulul laqti. Qaulul laqti itu apa? Wahiya antul qata awqatud dam wa takunu haidan wa takunu awqatun naqa tuhran. Kalau pendapat qaulul laqti artinya hari yang keluar darah dihitung haid, sedangkan hari yang tidak keluar darah dihitung suci. Itu pendapat qaulul laqti. Tapi pendapat yang kuat yang dipegang adalah qaulul sahbi tadi. Ikut qaulul sahbi saja yang kuat. Kemudian alhamlu aqalluhu 6 bulan. 6 ashur. Qalibuhu 9 ashur. Aktsaruhu 4 sanawat. Ghayatu tasawwur al-janin fi batni ummihi 4 ashur. Kama qala sahibu sabadul bat, thumma aqallul hamli 6 ashhuri wa raba'ul awami aqsal akthari wa thuluthu amin ghayatut tasawwuri wa ghalibuhul kamil 9 ashhuri. Orang hamil paling minimalnya 6 bulan. 6 bulan sudah bisa melahirkan. Biasanya 9 bulan. Paling lama 4 tahun. Ada juga orang ternyata 4 tahun dia hamil. Luar biasa, keluar sudah 4 tahun usia anaknya. Kemudian janin itu bisa terbentuk di dalam perut ibunya ketika sudah mencapai usia 4 bulan. Usia 4 bulan sudah terbentuk dia. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Sahih Bukhari Zubatnya. Kitab Matan Zubatnya. Nanti kita lanjutkan di bab istihadah. Panjang ini bab istihadah. Allah Subhanahu wa taala.